tertarik mengenai kerajaan Siak. Dia itu wilayahnya cukup luas di Provinsi Riau ini. Memang di Riau ini tidak hanya kerajaan Siak saja, ada kerajaan Gunung Sailan, ada kerajaan Indragiri. Cuman wilayah terbesar untuk wilayah daratan atau wilayah Riau hari ini itu terbesar dulu miliknya kerajaan Siak. Bahkan hari ini sebelum terjadinya pemekaran wilayah di Riau ini, wilayah Kabupaten Bengkalis itu terbesar dulu wilayah kerajaan Siak. Yang sekarang jadi Kabupaten Siak itu juga dulu kerajaan Siak. Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti itu dulu wilayah kerajaan Siak. Bahkan untuk luar provinsi itu Deli Serdang, Langkat itu masuk wilayah kekuasaan kerajaan Siak. Itu makanya menarik masalah kerajaan Siak ini untuk diteliti atau untuk dipelajari lebih dalam. Pak, berapa banyak sultan yang pernah memimpin Siak sampai akhirnya bergabung ke Indonesia? Ketika Indonesia merdeka, yang menyatakan bergabung menjadi di dalam wilayah Republik Indonesia di tahun 1945 itu adalah Sultan Siak, Sultan Syarif Qasim kedua. Jadi sebelum Sultan Syarif Qasim kedua itu total sudah ada 12 sultan. Jadi masuklah menjadi Sultan Syarif Qasim yang kedua, dan pada saat itulah dia menyatakan bergabung kepada pemerintah Republik Indonesia. Bahkan Sultan pada saat itu menyumbangkan emas untuk pemerintahan Indonesia yang baru diproklamirkan waktu itu Soekarno sama Hatta kan ikut menyumbang emas ke negara Republik Indonesia. Jadi ada 12 sultan. Apa sih keunikan utama dari bangunan Istana Siak dan dibandingkan istana yang lainnya gitu? Keunikan Istana Siak itu dia kan menggabungkan 3 budaya. Ada arsitektur Eropa, khususnya Belanda lah. Yang kedua itu arsitektur Timur Tengah, khususnya Arab. Dan yang terakhir itu arsitektur Melayu. Jadi penggabungan 3 jenis konsep budaya terciptalah bentuk dari kerajaan Siak itu menarik. Bagaimanakah cara masyarakat Siak menjaga tradisi kerajaan agar tidak punah? Siak itu adalah kerajaan terbesar yang wilayahnya dulu di Provinsi Riau ini. Cara masyarakat Siak, tidak masyarakat Siak aja sebetulnya, ini sudah menjadi jati diri orang Riau. Jadi secara kebudayaan orang Riau atau masyarakat Riau itu bagaimana melestarikan tradisi budaya Siak itu salah satunya nih, contoh salah satunya kantor-kantor atau gedung-gedung pemerintahan, instansi pemerintahan di Provinsi Riau ini pasti bangunannya berciri khas ciri khas dari kerajaan Siak itu. Ada simbol-simbol tertentu yang mengadopsi dari Istana Siak ataupun simbol-simbol Melayu kerajaan Siak. Lalu yang kedua itu hari ini ya, contoh hari ini. Setiap hari Jumat, kalau tidak salah, satu Jumat, pegawai pemerintahan seprovinsi Riau ini menggunakan pakaian Melayu, pakaian khas kerajaan Siak. Pakai pakaian Melayu laki-laki kan pakai telur belanga, pakai songket kain penutupnya. Bahkan juga anak-anak sekolah kayak kalian lah, sekolah SMA. Kalian kan sekarang setiap hari-hari tertentu kan menggunakan pakaian khas Melayu itu gitu. Lalu satunya lagi bagi lembaga adat Melayu bagaimana melestarikan itu, mereka dalam penabalan itu semacam pemberian gelar kehormatan kepada tokoh-tokoh di Riau ini. Mereka menggunakan tradisi kerajaan dalam memberikan atau penabalan gelar penghormatan itu, misalnya datuk apa gitu kan, datuk setia mana kepada gubernur atau kepada kepala daerah. Itu tradisi penabalan itu masih menggunakan tata cara kerajaan Siak. Terakhir itu kan hari ini masih juga masyarakat melestarikan seni tari zapin. Terus di sekolah-sekolah SD dulu misalnya atau di SMP ada
Arab Melayu yang dipelajari, karena itu juga bagian dari tradisi ya. Karena cara ataupun dalam hal dokumen-dokumen sejarah di Istana Siak itu menggunakan tulis teks Arab Melayu yang seperti hal ini dipelajari oleh anak-anak di sekolahan. Itu adalah salah satu cara melestarikan tradisi kerajaan Siak.